Pertama-tama, marilah kita senantiasa menyatakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan kembali untuk hadir bersama-sama guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Kendari dengan acara pokok tanggapan dan atau jawaban fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari atas pendapat Wali Kota Kendari terhadap dua Raperda Kota Kendari, yakni Raperda tentang fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dan Raperda tentang tata cara penyusunan produk hukum daerah. Berdasarkan daftar hadir yang ada di meja pimpinan yang telah ditandatangani oleh 21 orang dari jumlah 35 orang anggota, maka sesuai peraturan tata tertib Dewan telah memenuhi quorum untuk dilaksanakan rapat paripurna pada sore hari. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, skorsing rapat paripurna DPRD Kota Kendari tanggal 1 Juli 2022 dengan resmi saya cabut kembali dan dinyatakan terbuka untuk umum. Di meja pimpinan telah tercatat 7 orang yang akan mewakili fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari untuk menyampaikan tanggapan dan atau jawaban fraksinya masing-masing sebagai berikut. 1. Yang terhormat Saudari Fitrianti Rifai SH dari fraksi PKS. 2. Yang terhormat Saudari Hajar Siawati Abdullah SE dari fraksi Partai Golkar. 3. Yang terhormat Saudara M. Saifullah Usman dari fraksi PAN. 4. Yang terhormat Saudari Sulistiawati Anwar Minton dari fraksi PDI Perjuangan. 5. Yang terhormat Saudara Arwin SMMM dari fraksi Partai Nasdem. 6. Yang terhormat Saudara Amiruddin dari fraksi Partai Gerindra. 7. Yang terhormat Haji Rahman Taul SHMH dari fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia. Untuk itu, saya persilakan kepada Saudari Fitrianti Rifai SH untuk menyampaikan tanggapan dan atau jawaban fraksi PKS. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggapan dan jawaban fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Kendari terhadap dua rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kota Kendari tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Yang kami hormati Saudara Wakil Wali Kota Kendari, yang kami hormati Ketua, Wakil, dan seluruh rekan-rekan anggota DPRD Kota Kendari, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Kendari, yang kami hormati pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari, insan pers, hadirin dan undangan yang sangat berbahagia. Mengawali tanggapan fraksi kami, pada kesempatan ini marilah tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menghadiri acara rapat paripurna Dewan yang terhormat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Selanjutnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan DPRD dan hadirin sekalian atas kesempatan yang diberikan kepada fraksi kami untuk menyampaikan tanggapan jawaban fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap pendapat Wali Kota Kendari tentang Raperda tata cara penyusunan produk hukum daerah dan Raperda tentang fasilitas pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Hadirin sidang dan dewan yang terhormat, setelah mengikuti dan mencermati pendapat Wali Kota Kendari terhadap 2 raperda inisiatif DPRD, izinkan kami menyampaikan jawaban sebagai berikut. 1. Raperda tentang tata cara penyusunan produk hukum daerah. Program pembentukan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten kota yang mana harus disusun secara terencana, terpadu, sistematis. Hal ini karena program pembentukan perda merupakan pedoman dan pengendali penyusunan peraturan daerah yang mengikat. Lembaga yang berwenang dalam hal ini pemerintah daerah dan DPRD dalam membentuk peraturan daerah sebagaimana pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Oleh karena itu, kehadiran program pembentukan peraturan daerah merupakan bagian yang dipersyaratkan dalam pembentukan peraturan daerah sebagaimana kehendak pasal 1 angka 1 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Mekanisme penyusunan program pembentukan perda sebagaimana diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 antara lain: A. Penyusunan program pembentukan peraturan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan pemerintah daerah. B. Program pembentukan perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah. C. Penyusunan dan penetapan program pembentukan perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD. 2. Rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Berdasarkan dari data Narkotika Nasional Kota Kendari, sejak tahun 2019 sampai tahun 2020 yang menunjukkan jumlah kasus terpidana narkotika telah mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan, yaitu 427 kasus. Maka sudah sepantasnya lembaga terkait, dalam hal ini pemerintah daerah bersama-sama DPRD, membentuk regulasi dalam bentuk peraturan daerah dalam rangka menekan terjadinya penanggulangan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di Kota Kendari. Hadirin sidang dewan yang terhormat, demikianlah beberapa hal yang kami sampaikan pada kesempatan ini sebagai tanggapan jawaban dari pendapat Wali Kota Kendari terhadap 2 raperda inisiatif dari DPRD Kota Kendari. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Kendari menerima kedua raperda Kota Kendari ini untuk dibahas. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik, dan mudah-mudahan semua ini menjadi sumbangsi positif bagi DPRD Kota Kendari maupun pemerintah daerah Kota Kendari untuk kemajuan Kota Kendari yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kekuatan dan kemudahan dalam memberi pelayanan prima kepada masyarakat Kota Kendari, hingga terwujudnya kota layak huni berbasis ekologi, informasi, dan teknologi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembaca Fitriyanti Rifai. Selanjutnya saya persilakan kepada saudari Hajar Rusiawati Abdul Nawas SC untuk menyampaikan tanggapan dan atau
Jawaban fraksi Partai Golkar. Bismillahirrahmanirrahim. Jawaban fraksi Partai Golkar terhadap pendapat Wali Kota atas 2 buah raperda hak inisiatif DPRD Kota Kendari. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Wakil Wali Kota Kendari, yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua serta anggota DPRD Kota Kendari, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kota Kendari, pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Kendari, hadirin sekalian yang berbahagia, serta insan pers yang sempat hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum fraksi Partai Golkar menyampaikan jawaban terhadap pendapat dan tanggapan Wali Kota atas 2 buah rancangan peraturan daerah hak inisiatif DPRD, marilah kita senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas bimbingan dan lindunginya kita senantiasa mendapatkan ridho dan berkahnya dalam melaksanakan fungsi tugas tanggung jawab dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah. Fraksi Partai Golkar menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Kendari yang telah memberikan pendapat dan tanggapan terhadap 2 buah raperda hak inisiatif DPRD meliputi rancangan peraturan daerah tentang tata cara penyusunan produk hukum daerah dan rancangan peraturan daerah tentang tata cara penyusunan produk hukum daerah dan rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Terhadap penyalahgunaan narkotika, pada kesempatan yang baik ini kita semua dapat hadir dan dapat mengikuti sidang paripurna DPRD untuk mendengarkan pendapat dan penjelasan dari masing-masing fraksi atas pendapat Wali Kota terhadap inisiatif DPRD usul 2 buah rancangan peraturan daerah. Rapat paripurna sidang dewan yang saya hormati, bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, maka daerah berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum di daerah secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam satu kesatuan sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap masyarakat. Ketentuan sebagaimana dimaksud melalui hak inisiatif DPRD membentuk produk hukum daerah meliputi rancangan peraturan daerah tentang tata cara penyusunan produk hukum daerah dan rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Sebagaimana hak inisiatif DPRD usul membentuk 2 buah raperda tersebut, Wali Kota memberikan pendapat dan tanggapan terhadap 1 buah rancangan peraturan daerah tentang tata cara penyusunan produk hukum daerah, bahwa dalam menyusun rancangan peraturan daerah haruslah berpedoman pada beberapa peraturan yang terkait sebagai instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun terencana, terpadu, dan sistematis. Sebagaimana ketentuan
ketentuan dan syarat pembentukan produk hukum. Atas pendapat dan tanggapan Wali Kota, fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa instrumen terhadap penyusunan perundangan dan pengkajian berdasarkan pada asas pembentukannya meliputi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang pedoman pembentukan produk hukum daerah. Dari keempat peraturan tersebut, pendapat dan tanggapan Wali Kota bahwa unsur syarat formil yaitu terkait dengan prosedur pembentukan dan syarat material yaitu menyangkut isi dan substansi haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 236 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ditegaskan dapat pula memuat kearifan lokal. Ketentuan sebagaimana syarat dimaksud, fraksi Partai Golkar setuju untuk dimuat dalam ketentuan pasal tambahan sebagaimana pasal nomor 5 huruf F materi produk hukum daerah harus mencerminkan asas Bhinneka Tunggal Ika. Undang-Undang Dasar 45 ayat 1 mengamanatkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia dan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Amanat undang-undang tentang pelestarian kebudayaan dapat dibentuk yang bersifat fisik atau non-fisik. Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati, fraksi Partai Golkar menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Kendari yang telah menyatakan pendapat atas hak inisiatif DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya untuk segera disahkan menjadi peraturan daerah Kota Kendari. Pengesahan peraturan daerah ini bertujuan mencegah generasi muda terjerumus ke dalam penggunaan obat-obatan terlarang, tetap terjaganya ketertiban masyarakat Kota Kendari dan mencegah peredaran obat-obat terlarang, serta bahaya yang ditimbulkan terhadap sendi-sendi kehidupan masa depan bangsa. Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati, demikian tanggapan fraksi Partai Golkar atas pendapat Wali Kota Kendari terhadap hak inisiatif DPRD Kota Kendari atas usul pembentukan 2 buah rancangan peraturan daerah. Selanjutnya dapat dibahas pada tahap konsultasi bersama pemerintah Kota Kendari. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi akan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendari 4 Juli 2022. Pembaca pendapat fraksi Partai Golkar, Haja Rusyawati Abu Nawas. Selanjutnya saya persilakan kepada saudara
M. Saifullah Usman untuk menyampaikan tanggapan dan atau jawaban fraksi PAN. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggapan dan atau jawaban fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Kendari atas pendapat Wali Kota Kendari tentang rancangan peraturan daerah 1. Fasilitas pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba, narkotika dan psikotropika dan zat adiktif lainnya. 2. Tata cara penyusunan produk hukum daerah. Yang terhormat Saudari Wakil Wali Kota Kendari, yang terhormat Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kota Kendari serta para anggota DPRD Kota Kendari, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kota Kendari, yang terhormat para Kepala OPD lingkup pemerintah Kota Kendari, yang terhormat rekan-rekan pers dan hadirin yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terbatas kepada kita semua, serta tidak lupa salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya dan kita semua, sehingga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita bersama dapat menghadiri penyampaian tanggapan dan atau jawaban fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Kendari atas pendapat Wali Kota Kendari tentang rancangan peraturan daerah. Rapat Dewan yang terhormat, terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan tanggapan dan atau jawaban fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Kendari atas pendapat Wali Kota Kendari tentang rancangan 2 peraturan daerah tersebut. 1. Fraksi PAN secara umum mengapresiasi pendapat Wali Kota Kendari atas penyerahan 2 rancangan peraturan daerah inisiatif tersebut. 2. Fraksi PAN secara umum mengapresiasi pengajuan 2 raperda tersebut sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab DPRD Kota Kendari terhadap masyarakat dan pemerintah daerah yang menjadi suatu kebutuhan yang akan melengkapi tatanan hukum dan aturan yang ada untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik di Kota Kendari. 3. Kami fraksi PAN mengingatkan rekan-rekan yang bertugas di dalam pansus 2 rancangan peraturan daerah ini bahwa prinsip keseriusan, kehati-hatian harus menjadi prioritas utama dalam mencermati rancangan peraturan ini, sekaligus rancangan ini sudah disiapkan serta didesain secara baik. Rapat Dewan yang terhormat, demikian tanggapan dan atau jawaban fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Kendari atas pendapat Wali Kota Kendari tentang rancangan 2 perda. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Amanat Nasional Kota Kendari menerima 2 rancangan peraturan daerah tersebut untuk dibahas ke tingkat selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Sulistiawati Anwar Bintan untuk menyampaikan tanggapan dan atau jawaban fraksi PDI Perjuangan.
Pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap dua buah rancangan peraturan daerah Kota Kendari. 1. Raperda tentang fasilitas pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. 2. Raperda tentang tata cara penyusunan produk hukum daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Saudari Wakil Wali Kota Kendari, yang kami hormati Saudara pimpinan dan anggota DPR Kota Kendari, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Kendari, yang kami hormati para asisten lingkup pemerintah Kota Kendari, yang kami hormati saudara-saudari kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, para camat, dan para kepala badan bagian lingkup pemerintah Kota Kendari. Yang kami hormati sekretaris dan para staf DPR Kota Kendari. Yang kami hormati hadirin undangan dan insan pers yang sangat berbahagia. Pertama-tama sebagai umat beragama, marilah tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa diberi kesempatan dan kesehatan untuk berkenan hadir bersama-sama pada hari ini dalam rangka rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPR Kota Kendari terhadap dua buah usulan rancangan perubahan daerah Kota Kendari tersebut di atas. Ibu Wakil Wali Kota, pimpinan dan anggota DPR, serta segenap hadirin dan hadirat yang sama berbahagia. Perda adalah instrumen atau aturan secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah provinsi, kota maupun kabupaten. Secara formal, rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPR atau kepala pemerintah daerah. Namun demikian, penyusunan sebuah perda hanya dapat diinisiasi apabila terdapat permasalahan yang pencegahannya atau pemecahannya memerlukan sebuah perda baru. Rapat Dewan yang kami hormati, narkoba dapat membahayakan kehidupan manusia jika dikonsumsi dengan cara yang tidak tepat, bahkan dapat menyebabkan kematian. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas, baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Banyak cara digunakan agar pemakaian narkoba dapat normal dan pulih kembali seperti biasanya, sehingga kepada pemakai atau pengedar dapat dalam ketentuan hukum pidana nasional diberikan sanksi yang berat. Metode penelitian adalah studi kepustakaan. Hasilnya adalah kasus penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan sangat tajam karena belum ada standarisasi sistem pencatatan dan pelaporan penyalahgunaan narkoba secara detail dan pasti. Namun berdasarkan hasil survei penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada 13 ibu kota provinsi yang dilakukan BNN bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, angka penyalahgunaan narkoba setahun pemakaian dalam kelompok pelajar sebanyak 3,21% atau setara dengan 2.297.492 orang. Dibutuhkan gerakan masif serta kepedulian dari segala unsur masyarakat agar tidak merusak generasi bangsa. Harapan Indonesia untuk menjadi negara besar dalam beberapa tahun ke depan. Saat ini Indonesia tengah memacu diri untuk meningkatkan prestasi pembangunan kompetensi bangsa. Oleh karenanya diperlukan sumber daya manusia, khususnya generasi muda yang sehat, cerdas, dan berintelektual. Generasi milenial harus bisa menggelora semangat membara untuk menyadarkan seluruh komponen bangsa dalam membangun sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan pengedar gelap narkotika yang menjadi ancaman kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
Penyalahgunaan narkoba bisa menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia. Kasus peredaran narkotika, jenis zat adiktif lainnya banyak tertangkap bandar-bandar narkoba internasional. Dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Pemerintah Indonesia mendepankan peran kepolisian, BNN, dan rangka mencegah pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. Rapat Dewan yang kami hormati, rencana peraturan daerah yang kedua terkait dengan tata cara penyusunan produk hukum daerah. Pengertian peraturan daerah adalah peraturan tertulis yang bermuat norma-norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah diberi hak untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pembentukan perda oleh pemerintah daerah harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah agar pembentukan peraturan daerah lebih terarah dan terkoordinasi serta taat asas. Secara formal telah ditetapkan tahapan proses pembentukan peraturan daerah meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan serta penyebarluasan. Salah satu tahapan yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh organ pembentuk peraturan daerah adalah tahap perencanaan. Perencanaan merupakan tahap awal dari pembentukan peraturan daerah yang penyusunnya harus melalui mekanisme tertentu untuk menghasilkan perda yang terarah sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Tahap pembentukan peraturan daerah meliputi penyusunan perda, perencanaan penyusunan rancangan peraturan daerah kumulatif, perencanaan penyusunan rancangan perubahan daerah di luar perda, merupakan instrumen perencanaan yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Daftar rancangan peraturan daerah disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu yang didasarkan pada skala prioritas sesuai dengan kepentingan dan percepatan pembangunan daerah. Dalam proses perencanaan perencanaan dapat diketahui pokok pikiran serta keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, pembentukan perda bertujuan menjamin kepastian hukum atas pembentukan peraturan daerah yang dilaksanakan berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar, sehingga prosedur pembentukan dan materi muatan peraturan daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kepentingan umum. Demikian pandangan umum fraksi kami sampaikan dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kami fraksi PDI Perjuangan menerima rancangan peraturan daerah tersebut untuk dibahas sesuai dengan tahapan serta peraturan yang berlaku. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sekian dan terima kasih. Kendari 3 Juli 2022, fraksi PDI, Ketua Laude Lawama, Wakil Ketua Insinyur Andi Siholimpu, Sekretaris Heti Purnawati, SHMH, Bendahara Aprilia Puspita Eskor, Wakil Bendahara saya sendiri.
Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudara Arwin SMMM untuk menyampaikan tanggapan dan atau jawaban fraksi Partai Nasdem. Tanggapan dan atau jawaban fraksi Nasdem terhadap Raperda 2 Raperda Rancangan Peraturan Daerah Kota Kendari atas inisiatif DPRD Kota Kendari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudari Wakil Wali Kota Kendari, yang terhormat Saudara Ketua, para wakil, serta rekan-rekan anggota DPRD Kota Kendari, yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Kendari, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kota Kendari, yang terhormat para asisten, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, dan kepala bagian lingkup pemerintah Kota Kendari, yang terhormat para camat sekota Kendari, rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik yang sempat hadir, hadirin serta undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan dan rahmat serta taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti rapat paripurna dengan agenda tanggapan dan atau jawaban fraksi atas pendapat Wali Kota Kendari terhadap 2 buah Raperda Kota Kendari tentang tata cara penyusunan produk hukum daerah dan Raperda tentang fasilitas pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikoterapika, dan zat adiktif lainnya yang merupakan usul inisiatif dari pihak legislatif. Hadirin serta undangan yang kami hormati, mengawali tanggapan dan atau jawaban fraksi atas pendapat Wali Kota Kendari terhadap 2 buah Raperda yang dimaksud, izinkan kami untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Bapak Wali Kota Kendari yang telah memberikan pendapat 2 buah Raperda atas usul inisiatif DPRD tersebut, yang insya Allah akan kita bahas secara bersama-sama dengan jajaran eksekutif dan semua stakeholder terkait, dengan harapan kita dapat menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas. Hadirin serta undangan yang berbahagia, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati pendapat Wali Kota Kendari atas 2 Raperda tersebut, fraksi Nasdem memberi tanggapan dan atau jawaban sebagai berikut. Yang pertama, Raperda tentang tata cara penyusunan produk hukum daerah, bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 5 mengamanatkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi yang pertama kejelasan tujuan, yang kedua kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yang ketiga kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yang keempat dapat dilaksanakan, yang kelima kedayagunaan dan kehasilgunaan, yang keenam kejelasan rumusan, dan yang terakhir keterbukaan. Lebih lanjut, dalam pasal 6 ayat 1 mengamanatkan materi muatan peraturan perundang-undangan
harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan serta kebinekaan tunggal ikaan. Keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud tersebut, di atas peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Yang kedua, Raperda tentang fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Bahwa bagaimana kita ketahui bersama bahwa narkotika mempunyai dampak negatif yang sangat besar dan luas, baik secara fisik, ekonomi, psikis, sosial, budaya dan lain sebagainya. Bila penyalahgunaan narkotika tidak diantisipasi dengan baik, maka generasi kita dapat terancam dan bahkan dapat merusak bangsa dan negara. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan dan penyalahgunaan narkotika ini. Hadirin serta undangan yang berbahagia, demikian tanggapan dan atau jawaban fraksi Partai Nasdem atas pendapat Wali Kota terhadap dua buah Raperda Kota Kendari tentang tata cara penyusunan produk hukum daerah dan Raperda tentang fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, fraksi Nasdem mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menerima kedua rancangan peraturan daerah Kota Kendari ini untuk dibahas. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Amiruddin untuk menyampaikan tanggapan dan atau jawaban fraksi Partai Gerindra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban fraksi Gerindra terhadap Raperda Wali Kota Kendari atas perda tentang dua perda inisiatif DPD Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wali Kota Kendari, yang saya hormati ketua, wakil-wakil ketua, dan teman-teman anggota DPR, yang saya hormati sekretaris daerah Kota Kendari, yang saya hormati pimpinan Forum Komunikasi Daerah Kota Kendari, para pejabat lingkup pemerintahan Kota Kendari, serta undangan hadirin dan insan pers yang sama berbahagia. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalankan aktivitas.
Dalam kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan atas kesempatan yang telah diberikan kepada fraksi Gerindra untuk menyampaikan jawaban fraksi terhadap Raperda Wali Kota Kendari atas 2 buah Perda Kota Kendari tentang tata cara penyusunan produk hukum daerah dan Perda tentang fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang merupakan usulan inisiatif DPD Kota Kendari. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang sama berbahagia. Setelah memperhatikan dan mencermati pendapat Wali Kota Kendari atas kedua perda tersebut, fraksi Gerindra memberikan tanggapan atau jawaban sebagai berikut. 1. Rancangan peraturan daerah tentang tata cara penyusunan produk hukum daerah, peraturan perundang-undangan dalam peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan berbentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedural yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Proses penyusunan produk hukum daerah harus sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah dan penyusunan produk hukum daerah harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2. Fasilitas pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Perjuangan bangsa ini dalam perang melawan penyalahgunaan narkotika semakin berat dan darurat. Angka penyalahgunaan narkotik terus meningkat, khususnya di Kota Kendari. Dalam sambutan Wali Kota, berdasarkan data pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, jumlah terpidana penyalahgunaan narkotika sebanyak 427 kasus. Badan Narkotika Nasional Kota Kendari juga telah memetakan 16 kelurahan yang terindikasi rawan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya. 5 kelurahan yang statusnya kategori waspada narkoba serta 3 kelurahan dengan kategori siaga narkotika. Ini sangat memprihatinkan dan membahayakan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang sama berbahagia. Berkenan dengan hal tersebut, pada prinsipnya fraksi Gerindra sangat merespon dan mendukung agar kiranya raperda ini dapat dibahas bersama-sama antara pemerintah dan pemerintahan Kota Kendari dan DPRD sesuai dengan aturan main dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, fraksi Gerindra. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Haji Rahman Tauluh SHMH untuk
menyampaikan tanggapan dan atau jawaban fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggapan dan jawaban Fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia atas pendapat Wali Kota Kendari terhadap yang pertama raperda fasilitasi dan pencegahan dan penanggulangan narkotika, psikotropika, dan sampai titik lainnya. Yang kedua, tata cara penyusunan produk hukum daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Kendari, yang kami hormati Ketua DPRD, para Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kota Kendari, yang kami hormati pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Kendari, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Kendari yang baru, yang kami hormati pimpinan organisasi perangkat daerah untuk Kota Kendari dan insan pers serta hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul hakim. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, sehingga pada hari ini kita hadir dalam rapat paripurna DPRD Kota Kendari untuk mendengarkan tanggapan dan jawaban atas pendapat Wali Kota Kendari terhadap dua raperda inisiatif dan DPRD Kota Kendari. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaat di yaumul qiyamah. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, Fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas pendapat Wali Kota Kendari terhadap dua raperda ini. Ini membuktikan bahwa sinergitas antara pemerintah Kota Kendari dan DPRD Kota Kendari senantiasa berjalan dengan baik. Semoga hubungan yang berjalan dengan baik senantiasa terawat dan lebih harmonis. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, dengan hak inisiatif DPRD ini dan mengusulkan raperda tentang tata cara penyusunan produk hukum daerah, diharapkan hasilnya dapat memberikan panduan yang teknis serta spesifik kepada kita semua dalam menyusun produk hukum yang lebih baik dan senantiasa berpedoman pada aturan yang terkait sebagai instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Kemudian terkait dengan raperda fasilitasi dan pencegahan dan penanggulangan narkotika, psikotropika, dan satelit lainnya diharapkan dapat lebih meningkatkan peran pemerintah dalam menekan penyalahgunaan narkotika dan satelit lainnya yang menurut data beberapa tahun terakhir ini Kota Kendari terindikasi darurat narkoba dengan banyaknya jumlah terpidana penyalahgunaan narkotika dan satelit lainnya. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, demikian tanggapan dan jawaban Fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia atas jawaban Wali Kota terhadap dua raperda inisiatif DPRD Kota Kendari ini. Kami sampaikan semoga bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dalam menyusun dua raperda ini sehingga dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Kota Kendari, dan semoga apa yang kita lakukan bernilai pahala dan ibadah di sisinya. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendari 4 Juli 2022, Fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia, Kota Kendari.
Terima kasih saya sampaikan kepada saudara Haji Rahman Taulo SHMM yang telah menyampaikan tanggapan dan atau jawaban fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia. Rapat Pimpinan Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati, dengan selesainya acara tanggapan dan atau jawaban fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari atas pendapat Wali Kota Kendari terhadap 2 Raperda Kota Kendari, maka acara selanjutnya rapat saya